Monica Madea. Aku 24 tahun, jadi mungkin crowd-crowdnya yang nonton mungkin kita mostly seumuran kali ya. Dan aku selaku CEO dari Monomoly. Jadi mungkin ada beberapa yang udah tahu dan mungkin udah pernah beli produknya gitu. Dan sekarang selain kerjaan Monomoly juga, I have my other business juga. Aku ada bisnis satu lagi namanya Kemeja Pattern, namanya Oh My G. Dan aku juga sering sharing di Instagram aku pribadi, Monica Madea. Jujur kalau jadi pengusaha tuh not at all, karena dulu tuh aku pengennya aku suka ngerjain sesuatu tuh yang berhubungan. Aku tuh dulu pengennya jadi diplomat actually. Dan aku pengennya jadi MC, jadi penyiar radio, something to do with public speaking skill gitu. Tapi setelah aku sekarang jalanin entrepreneurship ini, menjalani dunia ini, aku malah seneng banget sih. Aku kayak dapet semua skill-skill itu yang tadinya aku inginin, public speaking skill, skill-skill diplomasi dan sebagainya, tapi in form of business gitu. Jadi, tapi kalau ditanya dari dulu aku bakal tahu nggak aku bakal jadi pebisnis gitu ya, nggak sama sekali. Tapi deep down I know I'm gonna be someone gitu, karena aku tahu aku tipenya yang aku bakal maksimal ngelakuin sesuatu di bidang-bidang yang aku jalanin gitu. Jadi tuh dulu actually aku tuh kalau mungkin beberapa udah tahu kisahnya, jadi tuh aku namanya the power of kepepet sih menurutku, karena aku tuh awalnya dulu jalan di Monomoly kenapa umur 19 dan pas kuliah, karena aku harus cari duit gitu, aku mau bayar uang kos, uang kuliah dan sebagainya gitu. Jadi kalau ditanya dulu sebenarnya mau nggak berbisnis, jawabannya sebenarnya enggak sih kalau dulu, karena aku mikir dulu bisnis ini aku cuman buat aku hidup, buat aku cari duit gitu. Tapi finally setelah aku jalanin kok ternyata aku enjoy gitu, kayak sampai akhirnya pas aku lulus kuliah, akhirnya aku jalanin dan sampai sekarang gitu, we have our own office, our own team dan sebagainya gitu. Jadi awalnya sih itu sih bisa mulai umur 19 karena kepepet kayak gitu. Nah, dulu tuh gini, kalau kalian mungkin sekarang start bisnis tuh udah established banget yang kayak punya business plan, punya kalian udah pada jago-jago lah aku lihat sekarang gitu, udah rapi banget, kayak lihat Instagram feed-nya udah bagus, marketingnya juga udah skill-skillnya udah makin gila-gila banget, bisnis anak muda zaman sekarang. Kalau dulu aku kebalikannya, karena aku tidak tahu sama sekali tentang dunia bisnis at all, kayak orang tua aku bukan pebisnis, aku nggak punya skill bisnis sama sekali, aku nggak pernah baca buku apapun, karena waktu as I said, aku niatnya sebenarnya buat cari duit gitu awalnya. Nah itu jadi akhirnya setelah aku mikir-mikir mau bisnis, aku pokoknya waktu itu aku pikir aku mau cari duit, dan waktu itu nggak cuma mulai aku jalanin, aku juga sempat kerja di online shop teman aku jadi waktu itu aku tuh ingat aku jadi admin part time, tiap pagi balesin chat sebelum kuliah. Terus kalau teman-teman malas bikin tugas, aku tuh jadi joki tugas teman-teman. Pokoknya aku tuh semuanya bisa cari duit tuh aku dulu tuh aku cari gitu loh. Saking aku bener-bener pengen cari duit, pokoknya harus bisa hidup gitu. Nah jadi waktu itu dari ide sampai akhirnya aku jalanin sih sebenarnya nggak lama, karena waktu itu aku tipenya yang nggak pakai mikir, pede aja, kayak I start with what I can. Aku baru punya plannya segini, ya udah aku yang menurutku penting bagi kita entrepreneur untuk mulai aja dulu gitu, karena dengan kita at least udah 70% udah punya kesiapan, 70% terus kita mulai, nanti sampai ke 100%-nya itu tunggu feedback dari customer dan sebagainya gitu. Jadi daripada kalian nunggu 100% baru mulai, mending 70% kalian mulai, dari situ kalian dapat feedback gitu. Oke, awal-awalnya karena mungkin ini kali ya, karena aku tidak punya skill sama sekali, jadi awal-awalnya ya nggak laku gitu, awal-awalnya nggak ada yang beli, terus kayak mau minta temen promoin atau minta tolong temen beli itu masih malu, kayak aduh produk gue itu bagus gak ya, sampai minta tolong temen beli, kan aku nggak mau kalau sampai temen aku beli karena terpaksa kayak gitu-gitu. Jadi awalnya tuh lumayan buta arah, kayak aduh mandek banget, harus ngapain ya, kayak harus ngelakuin langkah apa supaya produknya laku kayak gitu-gitu. Cuman cara aku siasatinnya adalah aku tuh tipenya yang
kalau cara A nggak bisa, aku bakal coba cara B. Kalau cara B nggak bisa, aku bakal coba cara C gitu. Aku orangnya cukup gigih buat kayak oke lah, pokoknya aku mau online shop ini harus jalan, harus menghasilkan, gimana pun caranya aku kan usaha gitu. Oke, kalau dulu kan nggak laku. Terus aku tuh tipenya gini, tiap malam aku pulang pas di kosan bener-bener aku kuliah, aku tuh bener-bener refleksi sama diri aku sendiri dan bisnis aku kayak kenapa ya nggak laku. Aku cek apa karena produknya, apa karena mungkin warna produknya kurang bagus, atau mungkin bahannya, atau mungkin cara marketing aku kurang tepat. Jadi aku bener-bener analisis semua kemungkinan yang ada dan aku cobain satu-satu kayak coba launching produk baru deh, ngaruh nggak gitu. Ternyata ngaruh, ternyata produk ini bikin booming nih dan sebagainya. Jadi menurut aku kalau online shop kalian, bisnis kalian tuh salesnya kurang laku, kalian coba analisis kira-kira kesalahan kalian tuh apa sih, atau mungkin selama ini strategi marketing kalian salah gitu, atau mungkin produknya memang kurang diminati orang, atau mungkin kayak kenapa gitu loh sampai orang nggak pengen beli produk kita gitu. Jadi sering-seringlah, intinya jangan cepat nyerah sih, karena di luar sana banyak loh produk yang lakunya tuh luar biasa dan kita tuh bisa jadi kayak mereka asalkan kita mau coba-coba, maksudnya mau take action dan mau gigih untuk coba segala possibility gitu. Actually it's a very nice question karena aku tuh tipe orang yang saking aku very caught up with my own life, kayak aku tuh orangnya kacamata kuda, but I love this trait about me, kayak aku tuh orangnya kacamata kuda banget, jadi aku tuh sampai nggak lihat kompetitor yang niruin aku bener-bener fokus on my own lane. Jadi terserah orang mau ikutin, orang mau kompetitor bikin apa, aku nggak terlalu peduli karena aku bener fokus di jalannya aku. Dan so far cara yang aku ambil oke-oke aja sih, kayak aku nggak berusaha lihat kanan kiri kayak kok dia jual lebih murah, kok dia jual lebih mahal. Enggak, aku bener fokus aja sama, karena menurut aku itu apa ya, very time consuming dan energy wasting untuk kita nyinyir sama kompetitor gitu. Dan menurut aku ngabisin waktu aku banget, mendingan waktunya buat aku inovasi, buat aku pribadi, dan buat aku kayak kembangin my own business gitu, daripada aku sibuk lihat kompetitor. Aku not me aja gitu. Honestly nggak ada sih, karena aku tipenya yang happy aja gitu, karena menurut aku semua problem pasti ada jalan keluarnya, mau seproblem sebesar apapun di bisnis aku. Dan puji Tuhan belum ada problem yang gede banget ngerasa gimana, karena mungkin problemnya bagi orang gede, tapi bagi aku kayak oke lah, I can overcome this, ini bakal kelar gitu. Jadi aku tipenya yang kalau bisnis ya udahlah, aku benar-benar bawa happy, bawa enjoy, yang benar-benar jadi aku nggak ngerasa itu sebagai beban atau problem gitu. Semua occupation pasti ada stresnya gitu loh, dan aku gak nganggep itu sebagai suatu masalah sih. Kayak menurut aku ya udah, gini, dengan aku stres bukan berarti aku harus give up gitu. Kayak ya udah, stres nggak masalah, nikmatin aja stresnya. Bahkan menurut aku sometimes dengan adanya masalah, aku jadi kepikiran suatu solusi-solusi yang aku nggak pernah pikir sebelumnya. Coba kamu pikir deh, kalau di dalam bisnis kita nggak ada masalah sama sekali, smooth dari awal sampai akhir, salesnya oke, terus meningkat terus, sombong kita, malas inovasi gak orang laku gitu. Coba kalau tiba-tiba salesnya hari ini anjlok cuma 3 piece lakunya, langsung pasti kamu kegertak kayak oke, inovasi bikin apa yang baru ya, kayaknya udah outdated nih produk-produk kita, malah akhirnya brainstorm kepikir campaign-campaign yang belum ada sebelumnya gitu loh. Jadi menurut aku jangan melihat suatu kestresan atau melihat satu masalah sebagai sesuatu yang anjir udahlah gue nyerah lah, ini kayak bukan jalan gue nih bisnis. Tapi ya udah, adanya masalah justru jadi batu loncatan kita buat oke, ternyata ada masalah nih, dari masalah ini gue bisa bikin apa ya supaya gue keluar dari masalah ini gitu. Justru aku it's not that easy to say that I love problems, tapi aku kalau dilihat lebih jauh lagi, menurut aku adanya problem tuh sebenarnya hikmah. Aku selalu setiap ada problem I'll come back stronger gitu. Kayak oh my god, aku jadi bahkan aku bisa lihat kayak produk-produk monopoli beberapa, oh my god, ini lahir dari adanya problem ini gitu. Misalnya kayak ada aja gitu loh, kayak misalnya kemarin pas corona
awal aku jadi bikin satu produk dan ternyata booming. Coba kalau nggak ada corona, aku nggak akan kepikiran bikin produk tersebut kayak gitu-gitu. Yes. Tapi aku juga nggak mau toxic positivity ya, as in kalau aku lagi stres ya aku stres banget, bukan kayak langsung it's okay, cheerful, no. Tapi kayak maksudnya saat itu ya aku stres, aku kalau nangis ya nangis, pusing ya pusing. Cuman udah dari situ besoknya bangkit lagi, gue harus ngapain ya dari situasi ini, gue nggak mau nyerah sama situasi gitu, kayak gitu. Oke. Aku jujur seneng banget sih dapet pengalaman ini dari Tuhan, maksudnya bisa dipercayain untuk pegang tim aku sendiri, bisnis aku sendiri in a very young age. Jadi so far aku jadi banyak ini sih, dengan aku bisnis sendiri, aku tuh ngerasa aku tuh jadi tangguh banget, apa-apa nggak gampang nyerah gitu dalam segala hal. Jadi emang udah mentalnya udah kebiasa sama tiap hari tuh nemu masalah, jadi udah kebiasa kayak sampai ketemu masalah besar tuh biasa aja gitu loh. Kayak gitu. Dan mungkin aku juga belajar banyak soal kayak problem solving skill gitu. Jadi seneng sih kayak intinya belajar banyak banget dari entrepreneurship, and I think untuk belajar banyak nggak harus dari entrepreneurship juga sih. Justru aku seneng kalau ketemu teman-teman aku yang dari profesi yang berbeda-beda, kayak misalnya temen aku yang kerja kantor, atau mungkin pokoknya kerjanya beda banget sama aku, dokter misalnya. Kayak semua orang tuh ada pengalaman yang berbeda-beda gitu loh, jadi kayak seneng kayak ternyata semua orang tuh challenge-nya di karirnya beda-beda. Three most valuable lesson adalah, yang terpenting adalah konsistensi, karena menurut aku banyak banget orang yang udah berapi-api start bisnis di awal nih, launching, laku, volume pertama laku, barangnya habis, volume 2 udah melempem tuh, nggak laku, langsung kayaknya gue nggak cocok nih bisnis baju, susah lah gitu. Padahal it needs consistency in your business tuh needs consistency banget gitu, dalam semua hal sih gitu. Kayak kamu lihat misalnya penyanyi, kamu jangan kira mereka keluarin satu album langsung boom. Mungkin kayak aku nggak tahu ya, tapi mungkin kayak Lady Gaga misalnya, mungkin bisa aja dia keluarin 10 album baru finally dia boom gitu loh. It needs consistency untuk dia sampai ke album ke-10 tanpa laku tuh, hati tuh pasti susah banget loh untuk tetap berkarya padahal nggak ada yang lihat gitu. No one is watching, no one is supporting you. Orang-orang kan baru support nanti pas udah sukses dong. Awal-awal mah nggak ada yang peduli. Followers online shop kita masih 50, siapa yang mau follow gitu kan. Tapi berpegang teguh, kalian selalu konsisten segala macem, nanti one day akan kelihatan hasilnya gitu. Yang pertama adalah konsistensi, itu yang menurutku yang pertama. Kedua, jangan selalu nyalahin keadaan gitu. Kayak misalnya banyak banget orang yang ya udahlah lagi corona gimana bisnis gue, atau kayak ya susah lah bisnis gue mah nggak ada marketnya gitu-gitu. Menurut aku sayang banget kalau kita apa-apa tuh nyalahin keadaan gitu. Padahal kita aja sendiri yang malas inovasi. Ya kayak ya udah enjoy what you do gitu. Di karir, aku nggak bilang cuma di bisnis, dalam karir apapun, kalau kalian ngerasa enjoy, you feel joy in your heart in what you do, hasilnya akan beda gitu. Bisa itu sekecil apapun, kayak misalnya kalian cuma di kampus ikut kepanitiaan apa, itu kan sebenarnya part yang kecil banget ya jujur-jujuran, kayak nggak bisa dibilang nggak penting, cuman kalau kamu all out, kalau kamu enjoy, itu hasilnya akan benar-benar beda banget gitu. Sesuatu yang dijalani pakai hati, sukacita akan beda gitu. Oke. Kalau strength aku adalah, yang pertama aku orangnya very very resilient, as in aku tuh orangnya pantang menyerah banget. Aku gak tau ya, kayaknya semoga orang sekitar aku merasa demikian, tapi aku tuh orangnya jarang banget ngeluh kerjaan. Ada kan orang yang kayak dikit-dikit capek dikit langsung males banget nih ini di kerjaan, masalah aku tuh jarang banget ngomong gitu. Sampai-sampai aku kadang ngerasa kayak gue harus lebih ngeluh dikit deh supaya aku release all my tension gitu. Itu aku orangnya gak gampang nyerah, gak gampang ngeluh. Terus kedua mungkin I have that energy that I can bring the best out of someone gitu. Dalam kerjaan aku, orang-orang sekitar aku gitu, aku suka nge-spot potensi orang dan actually nge-support potensi dia. Misalnya aku ngeliat temen aku kayak suaranya bagus, atau mungkin he can influence gitu on Instagram, aku bakal kayak ayo dong berkonten, gue suka banget konten lo, I actually read it gitu loh. Jadi
um, aku tipenya suka support orang dengan potensi-potensi mereka gitu. I think that's my strength. Sama yang ketiga kayaknya aku orangnya cheerful dan ramah deh. Kayak I don't know if that is strength, but aku ngerasa aku kayak jarang yang kayak nyinyir atau kayak bete gitu. Kayak aku selalu berusaha ya udah emang kalau ke orang tuh nggak negative thinking gitu. Itu that's my strengths. Tapi kayak weaknesses, weaknessesnya aku tuh suka procrastinate sih. Oh gila, aku procrastinate level dewa sih. Kayak misalnya janjiannya jam 8.30, 8.20 aku baru anjir gue belum mandi gitu. Kayak gitu-gitu. Kayak aku ngerasa time management aku masih buruk banget gitu. Harusnya aku bisa lebih baik lagi. Itu mungkin, tapi disclaimer-nya adalah mungkin aku kayak capek gitu loh, ngerti gak sih, kayak udah with my busy life, jadi kayak kadang-kadang aku suka bengong kayak di toilet nonton TikTok gitu. Jadi kayak aku suka menunda banyak hal. Terus yang kedua my weaknesses mungkin I think I'm good at business. I'm good at what I'm doing, kayak influencing people. Terus kayak ngelola bisnis aku, tapi aku tuh nggak bisa banget ngelakuin hal-hal yang lain, kayak pekerjaan rumah atau kayak gitu-gitu. Aku banyak gak bisanya sebenarnya. Cuman kalian tuh cuma ngelihat apa yang aku bisa, jadi aku jadi kayak kadang merasa beban gitu loh, kayak sebenarnya gue banyak banget gak bisanya, tapi kayak orang-orang nganggep gue bisa padahal enggak gitu loh. Jadi aku nggak bisa masak sama sekali, sumpah. Kamu kalau lihat aku masak telur tuh aku tegang gitu. Jadi kayak sebenarnya aku banyak nggak bisanya gitu. Dan aku pengen belajar sih sebenarnya kayak life skills. Aku banyak nggak bisa life skills. Aku bisa, mungkin aku skill-skill yang aku bisa tuh lebih di arah kerjaan, tapi when it comes to life skill aku kayak what gitu. Terus yang ketiga my weakness apa ya? Mikir, wow, ditanya weakness malah mikir, kurang ajar. Apa ya, mungkin aku sering ini kali ya, sering ngomong doang kali ya akhir-akhir ini gitu, kayak eksekusinya lebih melempem gitu. Gimana ya, kayak misalnya aku di bisnis nih, kayak oke nih kita mau bikin gini-gini nih, pas udah eksekusinya kayak bentar dulu deh, agak mager gitu. Kayak gitu. Tapi kayak gitu sih. Cuman I think I can overcome lah all my weaknesses because aku acknowledge my weaknesses dan aku pengen berubah gitu. Aku bukan yang kayak ya udahlah gue emang gitu, tapi aku tuh tipe orang yang kayak kalau aku punya weakness aku harus sadar itu apa, I will list it down dan aku akan coba berubah gitu. Nggak tahu sikap ambisiusnya dari siapa, belum nggak ngerti karena mami papi aku nggak kayak gitu. Cuman mungkin apa ya, dulu aku tuh kenapa aku sekarang kerja keras itu karena aku tahu aku demen lifestyle yang di atas rata-rata, dan gimana caranya aku mau ngandelin orang tua aku nggak bisa, ya udah aku kerja sendiri gitu. Kayak gitu. Itu mungkin waktu awal-awal start monomoli lah, kayak aku nggak bisa jajan seperti anak-anak lainnya, makanya aku kayak oke, kalau gue nggak bisa jajan, aku nggak mau ngeluhin keadaan kayak iya nyokap gue sih, bokap gue nggak bisa kasih yang lain. Aku nggak mau kayak gitu because I'm really grateful for them gitu. Aku nggak mau ngeluhin kayak gitu. Cuman instead aku ya udah, berarti kalau gue nggak seberuntung anak-anak lain dalam segi finansial, berarti gue harus kerja keras lebih dalam segi finansial gitu. Nggak tahu ya kenapa aku demen kerja. It's not about the money again sih, karena aku tipenya juga nggak yang cuan segini harus ngejar duit biasa banget. Aku nggak kayak gitu. Cuman kalau sekarang mungkin lebih ke nggak tahu ya, I love to achieve stuff gitu in my life. Aku suka kalau ngerasa produktif dan berguna aja. Oke. So far sih aku seneng ya, karena aku tuh gini, one of my life goals is I wanna empower people, especially women gitu. Dan di fashion ini aku seneng banget, justru aku bener-bener bisa empower women through what they wear gitu. Jadi so far, dan kayak setelah aku di Monomoli ini, aku ternyata setelah aku jalanin as a founder, aku bisa inspire
banyak perempuan lainnya untuk melakukan hal yang sama, to start their own business. Aku tuh pribadi jujur aku senang banget kalau para perempuan tuh bisa unleash their potential in life gitu loh, kayak gitu. Jadi jujur aku saya senang banget ternyata apa yang aku lakuin yes masih align sama impian aku gitu, yaitu I wanna empower people generally gitu. Sebenarnya aku pribadi gini, aku seandainya nih one day aku berkeluarga terus suami aku suruh aku fokus ngurus anak gitu ya, nggak boleh kerja, aku kayak oke, nggak apa-apa as long as dia bisa memenuhi semua kebutuhan finansial di rumah. Kan tujuan kita kerja untuk memenuhi kebutuhan keuangan dong ya. Tapi I don't want him to limit me to do what I'm passionate about gitu. Misalnya aku one day aku pengen banget punya yayasan atau mungkin aku pengen banget ngajar atau apa, aku nggak mau di limit itu gitu. Cuman kalau secara finansial dia ingin mengcover semuanya ya silahkan, happy banget, siapa yang nggak mau ya gitu. Cuman kalau sampai nggak boleh melakukan kegiatan apapun itu aku nggak setuju gitu. Cuman untuk berdampak kan nggak harus dalam kerjaan doang, bisa aja aku build something gitu. Intinya aku pengen tetap punya aktivitas dan tetap punya passion as a woman gitu. Jadi dari itu nggak harus kerjaan yang menghasilkan uang, cuman misalnya one day aku pengen misalnya aku pengen bikin gerakan atau pengen apa gitu, intinya aku tetap ingin berguna buat masyarakat lah gitu. Tapi menurutku another disclaimer, menurut aku dengan kita ngurus anak, jangan kira kita tuh cuman ibu rumah tangga biasa dan nggak ngaruh apa-apa sih. I think it's also a purpose to be a mom gitu ya. Aku pribadi one day I wanna be a good mom. Like aku pengen banget aku ngerasa figur aku sebagai ibu nggak menghilangkan kayak ya udah susah kerja gede cuman ngurus anak doang. No, dengan aku ngurus anak dengan baik, dengan aku didik mereka, I can create anak aku buat next generation, mempersiapkan anak aku buat next generation gitu loh. Jadi jangan kira peran kita sebagai ibu nanti itu cuma peran yang useless, cuma ngurus anak. No, we will educate them into someone gitu. I think untuk kalau ditanya secara uang hasil mungkin yes, aku soalnya merasa aku nggak ngejar uang yang sampai segitunya sih menurut aku, karena gini, aku pernah baca satu penelitian Harvard bahwa there are certain point of your life kalau kamu udah reach angka segini, selanjutnya kebahagiaan kita nambahnya tuh nggak lebih lagi gitu ya. Makanya we never see millionaires or famous people yang tajir banget tuh happy banget. No, karena happiness doesn't come from that gitu. Kayak yes, tapi kita mungkin kita juga agree money itu penting banget ya, karena untuk kita raise anak, untuk kita hidup nyaman pasti rasanya enak banget gitu. Cuman kayaknya aku nggak ngejar yang kayak gue pengen jadi miliuner di Indonesia gitu. Kayak aku yang penting aku cukup, anak-anak aku dan keluarga aku nanti bakal tercukupi, terus aku nyaman tinggalnya segala macem, punya mobil dan sebagainya. Mungkin aku bakal nominal itu akan membuat aku puas, yes. Tapi purpose aku nggak cukup sampai situ gitu. Mungkin yang aku nggak, I will not stop kayak influencing others, empowering others gitu. Tapi secara finansial aku pasti ada batas puasnya, kayak aku bukan yang tamak kayak gue pengen buat jadi cewek nomor 1 paling kaya di Indo gitu. Males aku sih, nggak pengen sih. Tuhan tuh kasih kita blessings. I don't wanna say luck. This is blessings for me gitu ya. Tuhan tuh kasih aku blessing dengan Tuhan gini, kayak kasarnya Tuhan tuh udah siap kasih blessing, gimana cara aku nangkepnya, aku kerja keras gitu. Jadi ketemu di tengah kan, tapi aku ngerasa Tuhan tuh sebenarnya blessingnya udah di sini nih. Gue mau tangkepnya gimana caranya, ya gue harus kerja keras gitu. Gue yang samperin blessingnya gitu. Nggak mungkin Tuhan tiba-tiba kita lagi tidur dikasih 50 juta, nggak ada kayak gitu. Cara kita, Tuhan tuh disiapin tapi 50 jutanya nih, caranya kerja keras gitu. Jadi aku ngerasa ke semua yang aku reach sekarang adalah collab lah aku dan Tuhan gitu. Collab antara aku dan Tuhan, kayak kalau cuma Tuhan doang nggak bisa. Maksudnya bukan kalau cuma Tuhan tiba-tiba ngasih aku brok tiba-tiba ya enggak. Tapi aku usaha tanpa Tuhan juga nggak ada apa-apanya gitu. Jadi ya gitu.
gini, menurutku untuk para perempuan adalah please know that we have potentials gitu loh. Jangan kira perempuan itu tuh cuman makhluk yang nggak bisa ngapa-ngapain, cuman cowok doang yang bisa berbisnis. No, we can do stuff, honey, gitu. Terus intinya adalah jadi perempuan kita jangan lembek sih. Itu yang aku belajar banget gitu. Mungkin I came from all girls school juga, jadi aku udah kebiasa punya strong mentality. Aku ngerasa perempuan-perempuan tuh jangan sampai kita lembek gitu loh, jangan sampai kita dikit-dikit quit gitu. Bisnis nggak berhasil, hajar lagi, cobain lagi, jangan kayak nggak bisa, baru coba dikit nggak bisa gitu. Gitu lah. Jadi let's be strong, let's prove to, nggak usah prove to other people deh, prove to yourself that you can dulu